Wapres Gibran disarankan berkantor di IKN, kader PKB, setuju, biar berkantor di kota idaman bapaknya. Nasdem minta Wapres Gibran berkantor di IKN biar ada aktivitas. Nasdem, memangnya Anda pikir sekarang Wapres Gibran tidak punya aktivitas? Mas Gibran, Wapres Gibran punya aktivitas yang padat. Ya, tanam padi, panen kopi, panen tebu. Apalagi coba sebutkan, banyak panen-panen, termasuk panen hujan. Mas Wapres itu kerjanya pada tiap hari kemana-mana, bagi-bagi susu, bagi-bagi nasi, ya, bagi-bagi harapan kepada rakyat. Harapan 19 juta lapangan pekerjaan yang sampai sekarang belum diwujudkan. Terus bagi-bagi apa lagi? Bagi-bagi mimpi kepada para pemuda, agar para pemuda sukses. Padahal Mas Gibran sendiri sukses karena Bapak Nasdem. Setuju saya kalau Mas Gibran ada di IKN. Tapi kalau di IKN mau ngapain? Nggak ada rakyatnya di IKN. Mau pencitraan kepada siapa? Kepada kebun, kepada pohon, kepada sungai, atau kepada gajah-gajah? Nasdem ini memang kadang-kadang. Tapi saya setuju dengan adanya Nasdem, ya. Tanpa Nasdem, Indonesia tidak akan ada oposisi. Oh, ada oposisi 3 ya. Ada PDIP, ada PKS, ada Nasdem. Tapi yang taringnya kuat sekarang itu Nasdem. Keren Nasdem. Terus PDIP ya lumayan lah. Tapi gara-gara Pak Hasto sudah agak kurang ya. Terus PKS memang oposisi ya. Dibilang oposisi nggak pernah mengkritik pemerintah. Dibilang dia kabinet pemerintah tapi nggak dapat jabatan kabinet. Bingung. Yang enak itu Mas Gibran ditugaskan kemana coba? Sebutkan enaknya di mana. Udah aku takut mau ngomong, kalian aja yang komen. Mas Gibran enaknya ditugaskan di mana? Izin Mas Wapres. Sedangkan pembangunan yang bersumber dari investasi swasta murni dan BUMN dengan nilai investasi mencapai 58,41 triliun. Pemerintah juga telah menggalang investasi swasta dan asing melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dengan harapan kontribusi APBN hanya mencakup 20-30% dari total biaya pembangunan. Sementara itu, untuk periode 2025-2029, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap 2 2025-2028 sebesar 48,8 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan perkantoran dan infrastruktur jalan. Di tengah kebijakan efisiensi negara soal anggaran saat ini, pemerintah harus dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional dan diharapkan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur IKN. Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran. Jadi saya ingin tegaskan gini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran. Pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan. Jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga. Nah, menyeimbangkan antara beban negara yang besar dan IKN tetap jalan ini juga menjadi salah satu pandangan yang nanti akan disampaikan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di IKN, antara lain keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI ke Ibu Kota Nusantara hingga saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana amanat pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Partai Nasdem memberikan 2 opsi kepada Presiden Republik Indonesia terkait dengan keberadaan dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Opsi yang pertama adalah
segera menerbitkan keputusan Presiden yang menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Sebagaimana kita ketahui, Kepres itu belum muncul, dan karena itu jika opsi pertama ini yang diambil, maka Partai Nasdem mengusulkan agar tidak perlu seluruh kementerian lembaga itu bermigrasi ke IKN, tetapi dengan cara bertahap. Cara bertahapnya adalah dengan menugaskan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta sejumlah kementerian lembaga yang dianggap urgent untuk bisa berkantor dan melakukan operasionalisasi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Karena itu pikiran Partai Nasdem ini menurut saya adalah pikiran paling moderat untuk kita menyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik termasuk di elit bangsa ini, bahwa di satu sisi kita telah menghabiskan ratusan triliun rupiah anggaran APBN untuk pembangunan IKN, tapi di sisi yang lain kita belum mendapat kepastian kapan operasionalisasi atau penggunaan fungsi IKN sebagai Ibu Kota Negara. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Supaya ada mengawasi. Siapa lagi yang berkantor di IKN? Menteri Transmigrasi. Kan gitu nih, Menteri Kehutanan. Di sanalah berkantor supaya barang itu tidak rusak, tidak mati. Ada sekolah sepak bola di situ, taruh di sana. Pengembangan apa? Taruh di sana. Jangan lagi bangun-bangun baru. No, stop. Jangan. Yang sudah ada aja kita utilisasi. Kita optimalisasi sembari ya secara perlahan-lahan kita membangun. Kalau tadinya mau membangun 100 hektar, realitanya sekarang hanya bisa 1 hektar atau 10 hektar. Ya itulah yang kita lakukan. Ngapain dipaksa harus 14,5 triliun? Kan gila. Yang 17 Agustus juga kan nantinya informasinya akan diselenggarakan di Jakarta. Itu hak sepenuhnya pemerintah, dalam hal ini Presiden. Kendati demikian, sekali lagi concern Partai Nasdem lebih pada bagaimana kita segera mengambil sikap terhadap fungsionalisasi dan operasionalisasi IKN sebagai Ibu Kota Negara. Maka dari itu opsi yang kedua tadi kami sampaikan, jika memang pemerintah beranggapan bahwa IKN belum pada momentum yang tepat untuk dijadikan Ibu Kota Negara, maka pemerintah harus berani menyatakan adanya moratorium sementara terhadap pembangunan IKN, sembari kemudian anggaran-anggaran yang selama ini APBN, Kak Fauzi Amro ini ada di Banggar, Wakil Ketua Komisi 11 juga, itu bisa kita gunakan untuk berbagai program prioritas pemerintah yang lain. Dan pemerintah juga bisa mengambil opsi bangunan yang sudah ada di IKN itu bisa difungsikan sebagai ibu kota pemerintah, ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Tentu kita harus melakukan revisi terhadap undang-undang tentang provinsi Kaltim dan menegaskan bahwa ibu kota negara masih berada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN pada awalnya adalah sebuah mimpi indah. Dicanangkan pada Maret 2022, IKN diproyeksikan dapat menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia sebelum Presiden ke-7 RI Joko Widodo lengser dari jabatannya pada Oktober 2024. Namun pada perjalanannya, kiranya IKN lebih tepat disebut mimpi yang dipaksakan. Pemaksaan itu kentara betul dalam setiap prosesnya. Undang-undang untuk payung hukum pembangunan ibu kota baru itu misalnya dikebut pembuatannya. Dimulai dari surat Presiden tertanggal 29 September 2021 mengenai rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, tak sampai 4 bulan, rancangan undang-undang tersebut sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada 18 Januari 2022. Pun dalam soal anggaran pembangunan IKN yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024 disebutkan mencapai 466 triliun rupiah. Meski dalam perencanaan tersebut tidak semua anggaran untuk IKN murni berasal dari APBN, tetap saja dalam kondisi fiskal negara yang belum sepenuhnya pulih akibat hantaman pandemi COVID-19, anggaran itu sangat membebani keuangan negara. Semua yang dipaksakan pasti akan berujung buruk.
IKN pun sama. Meskipun belum sampai ujung pembangunan, imbas ketidakpastiannya sudah dirasakan saat ini. IKN seperti maju kena mundur kena, ibarat buah si malaka, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Kalau pembangunan IKN tetap diteruskan dengan pola dan skema pendanaan yang lama, ia akan menghabiskan puluhan bahkan ratusan triliun rupiah anggaran negara. Untuk saat ini, anggaran sebesar itu mestinya lebih pantas digunakan untuk program-program menyejahterakan masyarakat miskin, alih-alih dipakai untuk membiayai proyek semacam itu. Sebaliknya, bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan atau dibiarkan mangkrak, sudah triliunan rupiah pula anggaran negara yang telah digelontorkan. Akan menjadi langkah yang amat mubazir jika opsi tersebut yang dipilih. Karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mesti pandai tapi juga tegas dalam mengambil kebijakan terkait dengan kelanjutan nasib IKN. Setidak-tidaknya, seperti yang juga diusulkan oleh Partai Nasdem, pastikan dulu status Ibu Kota Nusantara itu apakah akan benar-benar ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara menggantikan Jakarta atau tidak. Jika IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara, Presiden hendaknya segera menerbitkan keputusan Presiden, Kepres, yang mengesahkan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN. Urusan Kepres ini memang menjadi salah satu bola panas IKN yang dilemparkan Presiden Joko Widodo kala itu kepada penggantinya, Presiden Prabowo, untuk menandatanganinya. Berbarengan dengan Kepres pemindahan ibu kota itu, Nasdem juga mengusulkan agar diterbitkan pula Kepres tentang pemindahan kementerian, lembaga, dan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap ke IKN. Lalu, aktifkan infrastruktur yang telah dibangun dengan menempatkan wakil presiden serta kementerian lembaga prioritas sebagai pionir. Kehadiran wakil presiden di IKN dianggap penting untuk memimpin pemerataan pembangunan nasional. Akan tetapi, apabila pemerintah memilih untuk menunda sekaligus mengevaluasi menyeluruh rencana pemindahan ibu kota, sebaiknya keluarkan perintah moratorium pembangunan di wilayah itu. Tujuannya tidak lain ialah untuk menghemat sekaligus mendukung kebijakan efisiensi anggaran negara yang sejak awal tahun ini ditetapkan. Pilihan kedua tersebut kiranya lebih realistis, mengingat pemerintahan Prabowo juga memiliki sejumlah program prioritas yang magnitude untuk masyarakat kecilnya besar, seperti pengadaan makanan bergizi gratis dan sekolah rakyat. Program-program tersebut tentu membutuhkan dana yang besar, bahkan amat besar, tetapi impact-nya juga sangat besar terhadap pembangunan kualitas manusia Indonesia. Berbeda dengan IKN yang lebih menonjolkan pembangunan fisik. Kini keputusan ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah akan meneruskan kisah mimpi yang dipaksakan itu atau menundanya sembari mengkaji dan menguji ulang urgensi IKN serta menghitung kembali manfaat dan mudaratnya? Wakil Presiden, Wapres Gibran Rakabuming Raka disarankan untuk berkantor ke IKN di Kalimantan Timur. Saran ini datang dari Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem yang meminta langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Tak sendiri, Wakil Presiden dan beberapa kementerian atau lembaga juga disarankan lebih dulu berkantor di IKN. Merespons hal ini, salah satu kader PKB, Umar Hasibuan mengungkap pendapatnya dengan saran ini. Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengaku setuju dengan saran ini. Umar memberikan sindiran dan mengaku setuju jika Wapres Gibran benar bakal bertugas di IKN karena merupakan kota idaman dari sang ayah, Joko Widodo. "Gue setuju banget biar dia berkantor di ibu kota idaman bapaknya," tulisnya dikutip Minggu, tanggal 20 Juli tahun 2025. "Kalian setuju gak guys?" tambahnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Nasdem, San Mustafa, mengatakan opsi itu disarankan partainya jika memang pemerintah mengambil keputusan menetapkan IKN sebagai ibu kota negara. Jika IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara maka pemerintah segera menerbitkan keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara, kata San. San mengatakan, Prabowo juga perlu menerbitkan keputusan tentang pemindahan kementerian, lembaga dan pemindahan ASN secara bertahap. Ia mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang pertama berkantor. Dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian, lembaga prioritas, ujar San.